Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, pemerintahan, maupun dalam komunikasi sehari-hari. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia memiliki aturan yang disebut bahasa baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan seperti dalam kamus dan pedoman ejaan. Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak masyarakat, terutama pada generasi muda, yang sering menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan bentuk baku. Di era digital seperti sekarang, penggunaan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh media sosial. Banyak orang lebih sering menggunakan bahasa santai, singkatan, atau bahkan kata yang sebenarnya tidak sesuai dengan bentuk bakunya. Hal ini sebenarnya tidak selalu salah jika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun dalam situasi resmi seperti pendidikan, penulisan akademik, maupun komunikasi formal, penggunaan bahasa baku sangatlah penting. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bentuk baku yang benar dalam bahasa Indonesia. Beberapa contoh kata yang sering digunakan secara tidak tepat dalam masyarakat. Yang pertama ada kata izin. Banyak orang menuliskan kata ini dengan huruf J, padahal bentuk yang benar adalah izin. Yang kedua, kata aktivitas. Penulisan yang benar dari aktivitas adalah aktivitas. Ketiga, ada kata resiko. Bentuk baku yang benar dari resiko adalah risiko. Keempat, ada kata sekedar. Penulisan yang benar dari kata sekedar adalah sekadar. Kelima, ada kata fikir. Bentuk baku yang benar dari kata fikir adalah pikir. Selain contoh kata yang sering salah, kita juga perlu memahami bahwa penggunaan bahasa baku dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari faktor lingkungan pergaulan. Jika seseorang terbiasa menggunakan bahasa santai di lingkungan sehari-hari, maka kebiasaan tersebut akan terbawa ke dalam situasi formal. Yang kedua, pengaruh dari media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan juga X membuat banyak orang lebih nyaman menggunakan bahasa tidak baku karena dianggap lebih santai dan mengikuti tren. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa baku. Banyak orang menganggap penggunaan bahasa baku tidak terlalu penting, padahal hal ini sangat berpengaruh dalam dunia akademik dan profesional. Kita bisa mulai membiasakan penggunaan bahasa baku dengan cara yang sederhana. Yang pertama, membaca buku atau artikel resmi, sehingga kita terbiasa melihat penulisan yang benar. Yang kedua, menggunakan kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, untuk memastikan kata yang digunakan sudah sesuai. Yang ketiga, melatih diri saat menulis, misalnya membuat tugas kuliah, laporan, ataupun presentasi. Dan yang terakhir, kita mampu menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Perlu untuk dipahami bahwa kita tidak harus selalu menggunakan bahasa baku dalam semua situasi. Dalam percakapan santai, penggunaan bahasa tidak baku masih dapat diterima. Nah, menggunakan bahasa baku memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu kita berkomunikasi dengan lebih jelas dan tepat. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai bahasa nasional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan kata baku juga sangat penting dalam dunia pendidikan, penulisan ilmiah, dan juga kegiatan resmi lainnya. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi formal. Meskipun bahasa santai sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, kita tetap perlu memahami bentuk bahasa yang benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan memahami dan menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas bangsa.